Ayat yang menarik bagi kita di Yeskiel 17 ini adalah ayat itu menunjuk kepada kerajaan mesianik yang akan datang, yaitu kerajaan Kristus. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai pengajaran Yesus dalam perumpamaan biji sesawi. Biasanya dari sebuah biji benih yang kecil akan tumbuh sebuah tanaman yang kecil pula. Namun berbeda halnya dengan benih yang satu ini. Dari sebuah biji benih kecil yang ditabur, yang kita dapatkan adalah tanaman besar yang akan berkembang menjadi sebuah pohon. Hal ini memberi kita gambaran tentang sumber kehidupan yang terkandung di dalam bijian kecil itu. Yesus berkata bahkan burung-burung di udara membuat sarang di pohon itu dan tinggal di cabang-cabangnya. Seperti itulah hal pertumbuhan kerajaan Allah dapat diumpamakan oleh biji sesawi ini. Melalui gambaran ini, Yesus secara langsung membawa kita pada perjanjian lama di Yeskiel 17 ayat 23-24 dan Daniel 4 ayat 7-9. Kerajaan dunia diibaratkan sebagai pohon yang sangat besar, di mana burung-burung di udara akan membuat sarang, dan segala binatang hutan bernaung di bawahnya. Ayat yang menarik bagi kita di Yeskiel 17 ini adalah ayat itu menunjuk kepada kerajaan mesianik yang akan datang, yaitu kerajaan Kristus. Yeskiel 17 ayat 23 berkata, "Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya." Ayat 24, "Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya." Perhatikan kata-kata berikut ini, meninggikan pohon yang rendah. Allah meninggikan hal-hal yang rendah, dan meninggikan pohon yang rendah ini adalah sebuah nubuatan. Kita tahu bahwa biji sesawi sebenarnya belumlah menjadi sebuah pohon, akan tetapi ia akan berkembang menjadi sebuah pohon. Lalu apa makna dari gambaran burung-burung tinggal pada cabang-cabang pohon? Di Yeskiel 17 dan Yeskiel 31 ayat 6 ini, burung-burung menunjuk kepada bangsa-bangsa di dunia. Kerajaan Allah dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, yang lambat laun tumbuh menjadi kekuasaan luar biasa di dunia. Bahkan bangsa-bangsa yang sangat kuat pun akan berada di bawah naungannya. Ketika para murid mendengar apa yang dikatakan Yesus, mereka harus mempercayai apa yang disampaikan Yesus ini melalui iman. Karena pada saat itu tidak ada bangsa yang tinggal di bawah naungan kerajaan Allah. Meskipun kerajaan Allah sudah mulai mengguncang orang-orang di Palestina pada waktu itu, tetapi dunia luas masih belum memperhatikannya. Menurut firman Tuhan, akan tiba saatnya bangsa-bangsa di dunia akan berlindung di bawah cabang-cabang pohon kerajaan Allah. Dan kita sudah melihat kegenapan nubuatan Allah tentang hal ini. Banyak bangsa-bangsa besar di dunia sedang berlindung di bawah cabang pohon kerajaan Allah dengan menyebut diri mereka sendiri sebagai negara Kristen. Pada abad keempat, orang Kristen melihat kegenapan nubuatan tersebut saat Kekaisaran Romawi menyarungkan pedangnya di gereja. Romawi, bangsa besar yang tidak bisa ditaklukkan oleh negara manapun di dunia, ditaklukkan oleh Kristus bahkan tanpa harus menghunus pedang. Konstantin, Kaisar Kristen Romawi yang pertama, mengumumkan penyerahan dirinya kepada Kristus dan menempatkan dirinya untuk berlindung di bawah naungan pohon sesawi. Sejak saat itu bangsa-bangsa lain mulai menyusul. Dengan demikian pengaruh kerajaan Allah telah menjadi begitu kuat dan ajaran Kristus telah menyebar jauh sampai ke seluruh dunia. Di Alkitab kata cabang atau ranting sangatlah umum dipakai untuk orang Kristen. Seperti Yohanes 15 ayat 2, 4, dan 5, khususnya di ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Di Roma 11 ayat 17-24, Paulus berkata, "Kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur atau cabang-cabang dari pohon zaitun." Dengan demikian cabang atau ranting mewakili orang-orang Kristen. Hal apa yang begitu mengesankan dari sebuah pohon sesawi? Ada banyak pohon yang sangat besar di dunia, tetapi pohon sesawi ini dapat menaklukkan mereka. Pada saat perumpamaan itu diberikan, murid-murid Yesus harus mempercayai perumpamaan ini berdasarkan iman. Seluruh dunia akan takluk pada kerajaannya. Lihatlah segerombolan orang-orang kecil ini, 12 orang. Mereka mengikuti Yesus yang hanya seorang tukang kayu.
yang mengembara di seluruh Palestina dan berbicara tentang hal-hal luar biasa. Wow, apa ini? Orang-orang akan berkata, siapakah orang ini? Pemimpin bangsa, pemimpin agama, pemimpin politik, pemimpin sosial. Tak ada satupun di antara mereka yang mau menerima atau mengikuti Yesus. Lalu apa maksud seluruh percakapan tentang segala bangsa akan berlindung di bawah naungan pokoknya seperti burung? Anda pasti bercanda. Akan tetapi Yesus dengan berani berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah akan tetap kekal. Matius 5 ayat 18. Sejarah sekali lagi membenarkan apa yang disampaikannya. Ketahuilah, kata Yesus kepada murid-muridnya, kerajaanku akan menjadi besar, bukan dengan pedang. Ada ideologi dan agama yang berusaha untuk menaklukkan dengan menghunus pedang, dan ada banyak bangsa ditaklukkan dengan senapan. Namun Yesus tidak memerlukan semua itu. Napoleon pernah berkata, aku menaklukkan dengan pedang, aku menaklukkan dengan pasukan, aku menaklukkan sebagian dunia ini. Tapi Yesus tidak pernah menghunus pedang. Beberapa orang seperti Konfusius yang pernah punya gagasan, dia menaklukkan Tiongkok dengan gagasan Konfusionisme, ajaran moral tentang suatu filsafat meskipun bukanlah sebuah agama. Seluruh Tiongkok hidup di bawah ajaran Konfusius selama bertahun-tahun, dan orang-orang memperoleh banyak keuntungan dalam banyak hal. Sampai hari ini, kerajaan Allah yang didirikan oleh Yesus sudah bertahan selama ribuan tahun dan tetap bertahan. Suatu ketika ada seorang yang berdiri melawan seluruh masyarakat. Dia dikutuk, dihukum, dipandang rendah, tetapi karena karya Allah bekerja di dalam dirinya, dia akhirnya menang. Martin Luther adalah salah satu di antaranya. Dia berhadapan dengan kebesaran gereja Roma pada saat itu. Hanya seorang diri, seorang yang hampir tidak dikenal oleh masyarakat, berjuang dan berbicara tentang firman Tuhan. Mereka berkata, apa mungkin hanya kamu seorang diri saja yang benar, sementara seluruh gereja salah? Tidak tahukah kamu bahwa paus itu sempurna? Apakah engkau baru dilahirkan kemarin? Akan tetapi Luther berdiri dan berbicara tentang kebenaran, menyatakan firman Tuhan, dan hari ini sejak Vatikan II, gereja Katolik pun akhirnya menyadari bahwa Luther benar dalam banyak hal. Pada abad ke-18, John Wesley berdiri melawan korupsi di gereja Anglikan dan berkhotbah tentang kesucian atau kekudusan. Seorang diri, ia melawan seluruh gereja. Dia tidak boleh berkhotbah di semua gereja Anglikan, bahkan dia tidak diizinkan berkhotbah di gereja ayahnya. Dan dia sendiri adalah seorang pendeta gereja Inggris yang sudah ditabiskan. Gereja menghukum dia agar dia diam. Dia tidak boleh berkhotbah di gereja manapun. Akan tetapi dia tidak dapat dihalangi. Dia berdiri di ladang-ladang, di jalan-jalan dan berkhotbah. Dia tidak akan diam. Bagi Wesley, ia seorang diri melawan seluruh dunia. Banyak orang yang menyerangnya dan bertanya, memangnya kamu siapa? Apa mungkin hanya kamu seorang diri saja yang benar sedangkan seluruh gereja salah? Kamu terlalu sombong. Semua orang mengutukinya, tetapi Wesley terus berkhotbah karena Tuhan telah menaruh pesan keselamatan dan kesucian di hatinya. Hari ini, aliran Metodis yang dirintis oleh Wesley sudah menyebar ke seluruh dunia dan gereja Inggris berusaha berdamai dengan gereja Metodis. Itu karena mereka mengakui bahwa ada banyak hal yang benar pada aliran Metodis. Berkali-kali dalam sejarah dunia kita melihat bahwa satu biji sesawi, satu pelayanan kecil bagi Tuhan akan tumbuh menjadi hal besar. Tentu saja pada saat-saat awal adalah hari-hari yang penuh dengan kesepian ketika anak-anak Tuhan seperti Wesley dan Luther dicela dan dihakimi secara terus-menerus. Namun dari biji sesawi yang kecil ini bertumbuh karya Tuhan yang sangat besar. Oleh sebab itu jangan takut menjadi kaum minoritas. Umat Tuhan berbicara karena api yang menyala di hati mereka. Seperti kata Luther ketika dia disuruh menarik perkataannya atau ia akan menghadapi pengucilan. Dia berkata, di sini aku berdiri, aku tidak akan goyah, aku tidak bisa menyangkal kata hatiku di hadapan Tuhan. Kamu bisa mengucilkan aku, kamu bisa membasmiku jika kamu mau. Lakukan apapun yang kamu suka, tetapi di sinilah aku berdiri, aku tidak akan pindah. Dengan demikian ia harus membayar harga karena imannya. Biji benih itu harus jatuh ke dalam tanah dan mati agar pohon yang membawa kemuliaan kepada Tuhan itu dapat tumbuh dengan pesat. Demikian halnya dengan Yesus, semua pemimpin bangsa termasuk para ahli Taurat dan imam-imam besar melawan dia. Yang mengikuti Yesus adalah segerombolan kecil orang-orang yang bukan siapa-siapa. Namun oleh kasih karunia Allah mereka mempunyai keberanian yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Yesus mati dan dibangkitkan, tepat seperti biji sesawi.
Hari ini kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar benih yang lahir dari kematian dan kebangkitan dari benih yang sulung itu, yakni Yesus Kristus? Apakah kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam saya? Apakah saya menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran dan perbuatan? Saya sadar bahwa saya membuat banyak kesalahan dan kegagalan. Namun sudahkah saya berada dalam proses perubahan seperti yang dikatakan oleh Paulus? Dalam kemuliaan yang semakin besar, 2 Korintus 3 ayat 18. Mungkin tingkat kemuliaan kita yang menunjukkan gambar Kristus masih sangat terbatas saat ini. Tetapi setidaknya kita semakin bergerak maju, semakin bertambah pada saat Roh Kudus mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.